didampingi oleh Pak Wali Kota, Pak Sekda, dan Pak Kepala OPD yang hadir pada hari ini. Saya ucapkan pertama terima kasih kepada media yang telah hadir, baik cetak, elektronik maupun online gitu, atas datangannya pertemuan kita pada siang hari. Ini terkait dengan isu-isu yang ramai di media sosial belakangan ini mengenai kekerasan kesehatan. Awal ingin bisa menjelaskan kepada teman-teman, ibu udah makan kok? Makan dulu. Yang pertama bahwa LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah itu memang diarahkan untuk di-upload di website milik pemerintah daerah setelah diperiksa oleh BPK. Ya, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024 itu dilakukan dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2025 ini. Kemudian juga uploading atau di-upload di website itu sudah kami lakukan sejak tahun 2019 kalau tidak salah. Ya. Ini berdasarkan aturan-aturan yang terkait dengan keterbukaan, transparansi dan seterusnya. Kemudian yang di dalam isi LKPD itu adalah seluruh kegiatan pemerintahan yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah dilaksanakan, sudah diperiksa oleh BPK. Banyak macamnya. Ada laporan realisasi anggaran LRA, ada laporan operasional, ada catatan, ada neraca, ada catatan atas laporan keuangan, ada 7 kelompok besar. Saya lupa, tidak hafal, tidak jelaskan. Tapi ada 7 kelompok besar yang seluruhnya dikerjakan atau pelaksananya dari bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024. Jadi sepanjang tahun 2024. Oleh karena itu tidak heran apabila dokumen ini sangat tebal. Bahkan disebutkan dalam media itu setebal 520 halaman. Iya, sampai setebal itu. Ini dari setiap tahun, dari sejak 2019 tadi saya sampaikan, upload di website pemerintah itu LKPD sudah dulu awalnya 350 halaman, terus berkembang sepanjang tahun berbeda-beda, dan terakhir untuk 2024 itu kurang lebih 520 halaman. Kalau mau dijabarkan lagi tentu akan lebih banyak lagi. Jadi isinya dari LKPD itu adalah itu tadi, laporan realisasi anggaran, jadi berapa anggaran yang ada itu di realisasinya itu yang dilaporkan dari mulai pendapatan daerah. Kemudian juga memang itu tidak memuat rinci, ya, LKPD itu tidak memuat rinci, karena kalau buat rinci jadi tebalnya bisa lebih 2-3 kali lipat lagi. Rincian kegiatan dan subkegiatan itu ada dalam dokumen yang lain, itu yang menjelaskan mengenai misalnya kenapa belanja ini sekian dan lain sebagainya dan sebagainya. Misalnya saya ingin sampaikan kepada teman-teman, misalnya belanja mengenai makan minum rapat sebesar 66 miliar yang disipir atau di-upload di dalam medsos itu ya. Penjelasannya adalah bahwa ini ada tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk di dalamnya 6 TK negeri, kemudian 157 SD negeri, 24 SMP negeri, 3 RSUD, dan 35 puskesmas di Kota Tangerang Selatan. Ini makan minum secara keseluruhan. Misalnya untuk RSUD makan minum termasuk makan minum untuk pasien, kira-kira begitu. Ya. Kemudian juga untuk TK ya, makan minum untuk internal di perangkat daerah. Jadi tidak hanya untuk internal makan minum kami pemerintah Kota Tangerang Selatan, tapi
tapi itu juga menyangkut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya. Contohnya misalnya dinas kesehatan, kan ada 37 perangkat daerah. Dinas kesehatan melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang penyakit menular mengenai DBD, melibatkan masyarakat, ya itu ada makan minumnya, biayanya dari sana, biayanya ada di dinas kesehatan itu sendiri, jadi tidak ngumpul dalam satu unit kerja, tapi biaya 66 miliar ini harus tersebar di 37 SD, 37 perangkat daerah, 6 TK, 147 SD sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Kemudian juga misalnya kegiatan musrenbang, ya, yang dilaksanakan di kelurahan, musrenbang di tingkat kecamatan, itu ada biaya makan minum yang habis nempelnya, postingnya ke bahasa kami itu di kelurahan masing-masing. Kalau ketika musrenbang tingkat kecamatan, ada pos makan minumnya di tingkat kecamatan, musrenbang tingkat kota, makan minumnya di tingkat kota Tangerang Selatan, yaitu di Balitbangda, yaitu ada makan minumnya juga, misalnya kayak begitu. Kemudian juga termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Kalau kecamatan menyelenggarakan pertemuan pemberdayaan masyarakat, pelatihan atau apa segala rupa, itu ada biaya makan minum. Kemudian juga misalnya di dinas pendidikan, makan minum ini untuk pembinaan, kalau mengadakan kegiatan pembinaan guru baik formal maupun non formal, guru non formal, kesetaraan, penggiat sanggar, komunitas seni, dan pelaksanaan olimpiade siswa nasional SM. Ini juga makan minumnya memang harus dibiayai, memang aturannya seperti itu. Jadi kalau dikumpulin semuanya tercapailah 66 miliar rupiah. Tapi yang harus dicatat juga bahwa pelaksanaannya atau makan minumnya ini dilaksanakan kepada UMKM yang terdekat di kelurahan, yang terdekat di kelurahan. Jadi uang itu berputar di antara masyarakat itu sendiri untuk mendorong kegiatan-kegiatan di kegiatan ekonomi, ya. Kemudian juga misalnya pemerintah kota sendiri menyelenggarakan rapat di hotel-hotel, misalnya rapat Forkopimda, kemudian rapat komunitas intelijen daerah, kemudian juga termasuk musrenbang tingkat kota kita laksanakan di hotel karena tidak memadai. Kalau di tempat biasa itu ada makan minumnya juga di sana. Jadi selama 1 tahun kegiatan itu berlangsung di OPD dan yang tadi sudah saya sebutkan itu makan minumnya terbiayai dan dijumlahkan secara keseluruhan menjadi 66 miliar rupiah. Kemudian juga terkait dengan penjelasan belanja bahan atau kegiatan kata atau sukarela atau cendera mata senilai 23 miliar rupiah. Nah, penjelasannya antara lain adalah bahwa lagi-lagi bahwa ini tersebar di 34 perangkat daerah, ya, dinas, badan, kecamatan, kelurahan, dan seterusnya. Kemudian ini untuk di dalamnya belanja-belanja barang penunjang kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya. Jadi kalau dinas tenaga kerja mengadakan pelatihan jahit-menjahit misalnya, ya kayaknya ya kalau umpamanya memang diadakan untuk mesin jahitnya, ya kita kasih mesin jahitnya juga. Seperti demikian. Jadi kegiatan souvenir atau cendera mata ini bukan cendera mata souvenir dalam arti kado hadiah atau seperti apa, seperti demikian. Kemudian juga misalnya kita menyelenggarakan kegiatan pelatihan barista, ya, di dinas teknis pinggang atau di dinas pemberdayaan masyarakat. Itu juga tentunya kita berikan souvenirnya, itu ya alat untuk baristanya itu sendiri, seperti demikian. Kemudian juga misalnya untuk atlet berprestasi, ya, atlet berprestasi yang medalinya, kemudian kalau ada bonus dan lain sebagainya, ini juga kita berikan sehingga di total semuanya kegiatan tersebut berjumlah 23,2 miliar total se-Tangerang Selatan. Ini usulan dari musrenbang tingkat kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan yang diusulkan oleh masyarakat itu sendiri. Jadi kami tampung di total semua belanjanya. Bukan berarti 23 miliar itu ada di satu dinas, ada di sekretariat daerah misalnya. Enggak, ini tersebar di 34 kelurahan dan seperti yang tadi saya sampaikan. Saya sih prinsipnya ucapan terima kasih, ya, kepada pihak manapun, ya, bagian sosial dan sebagainya yang melakukan mengupload, ya, data-data angka itu. Tapi memang
Ini sekarang kami jelaskan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga misalnya perjalanan dinas 117 miliar berbanding terbalik dengan pemeliharaan jalan, iringan, irigasi dan jaringan jalan 731 juta. 731 juta itu untuk pemeliharaan jaringan listrik di kantor Pemkot, terutama di Dinas Pemuda dan Olahraga, atau di sepedal itu kalau ada kabel yang rusak segala macam, itu 731 juta itu untuk jaringan listrik yang ada di kantor pemerintah kota. Kemudian mengenai 117 miliar itu sendiri, teman-teman, yang pertama, lagi-lagi perjalanan dinas ini bukan hanya ada di satu unit kerja, ada di bagian umum misalnya. Ini tersebar di semua kecamatan, tersebar di semua kepala perangkat daerah, 34 perangkat daerah, 7 kecamatan, dan 54 kelurahan. Kalau di persentase 117 miliar itu 2,4% dari semua total belanja kita. Kemudian apa aja yang ada yang namanya belanja perjalanan dinas tadi. Jadi kan bukan hanya untuk saya dan Pak Wakil itu mau kemana 117 miliar, nah bisa hidup bisa urusan. Ini misalnya kita ngadain kegiatan pelatihan bagi masyarakat, ya. Kegiatan bagi masyarakat misalnya di tingkat kota, dinas perdagangan, dinas pertanian atau dinas teknisnya, yaitu nanti masyarakat para pesertanya itu dikasih uang transport. Berapa besarannya itu ada di standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan wali kota. Jadi 117 miliar ini antara lain seperti demikian. Kemudian juga yang memang kalau umpamanya saya, Pak Wakil, Pak Sekda atau pejabat lain yang terkait mengadakan kunjungan keluar daerah atau kunjungan di dalam daerah, itu semuanya ada perjalanan dinasnya. Ada perjalanan. Saya misalnya kunjungan ke kecamatan Pondokaren itu ada 150.000, misalnya kayak gitu. Pak Wakil juga demikian sama. Kalau ke luar daerah Tangerang Selatan ya beda dikit lah, 200 atau 300.000 gitu. Uang perjalanan dinas namanya. Memang ada terus aturannya seperti demikian, memang sudah tersedia. Kemudian seluruhnya total itu kegiatan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2024 ada 523 kegiatan pelatihan, macam-macam pelatihannya, dari mulai pelatihan misalnya 5.000 kader kesehatan di dinas kesehatan dilakukan peningkatan kapasitasnya pelatihan, itu mereka juga tentunya diberikan perjalanan dinasnya. Kemudian juga belanja perjalanan dinas digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan di hotel di lingkungan Kota Tangerang Selatan supaya tingkat okupansinya, omsetnya bisa meningkat lah di Kota Tangerang Selatan. Kemudian juga misalnya informasi mengenai anggaran belanja alat atau bahan untuk kegiatan alat tulis kantor senilai 38 miliar. Kalau dibeli kertas semua kan rasanya nggak mungkin gitu kan, 38 miliar dibeli kertas. Nah ini nomenklatur bahwa ini belanja alat atau bahan kegiatan alat tulis kantor itu sudah ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang tata cara penyusunan APBD. Memang bahasanya seperti itu. Tapi intinya adalah terdiri 21,6 miliar ini ATK yang tersebar di 37 perangkat daerah, 16,4 miliar belanja yang bersumber dari dana transfer bantuan operasional sekolah dari pusat, kan itu langsung ke ke sekolah alat tulis di kantor. Kemudian ada 6 TK negeri untuk raportnya, misalnya di dinas kesehatan untuk resep, untuk formulir-formulir di dinas tenaga kerja, untuk formulir di dinas teknis yang lainnya, itu semuanya disebut dengan alat tulis kantor. Termasuk di RSUD misalnya untuk pasien mau datang, mau masuk, mau pulang segala macam, itu kan cetakan atau alat tulis kantor ya. Kalau di total semuanya menjadi kurang lebih 38 miliar rupiah tadi. Ini dalam kaitan dengan pemberian layanan langsung kepada masyarakat. Misalnya Bapeda dan pendapatan daerah mau memberikan harus menyiapkan alat tulis kantor cetakan untuk pengisian pembayaran PBB, pembayaran BPHTB, kan ada formulirnya tuh. Nah yang kayak gitu selama setahun itu cetakannya dibikinkan, dibuat kesehatan. Demikian juga misalnya di dinas kependudukan
Dan pencatatan sipil, ada formulir yang harus diisi untuk mengisi KTP, KK, dan sebagainya selama 1 tahun. Itu juga tentunya dibuatkan alat cetak tulis tangan. Dan kalau di total semuanya dari Januari sampai dengan Desember itu berjumlah kurang lebih 38 miliar. Kemudian juga yang lainnya, alat tulis kantor yang lainnya sebesar 7,5 miliar. Ini bisa disebutkan antara lain adalah bahwa 6,5 miliar bersumber dari APBD, 1 miliar bersumber dari dana BUSP dan pendapatan BLU dan layanan umum daerah, itu yaitu puskesmas dan 35 puskesmas dan 3 rumah sakit umum daerah kita BLUD itu. Ini untuk tadi untuk cetakan-cetakan yang tadi kami sampaikan gitu ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya alat kegiatan kantor untuk bahan kantor, misalnya ya di puskesmas untuk ganti spraynya, bantalnya, segala macam itu juga tercover di dalam belanja yang tadi kami sebutkan. Jadi alat pengamanan diri bagi tenaga kesehatan APD yang dari mulai kepala sampai kaki rapat benar gitu kan. Kemudian juga misalnya untuk smart card bagi di dinas perhubungan, bagi ujikir misalnya, itu juga disebutkan dengan belanja alat bahan atau kegiatan alat tulis kantor yang tadi kami sebutkan. Kemudian juga teman-teman sekalian yang saya ingin sampaikan lagi adalah bahwa penjelasan tentang bantuan sosial dari kemiskinan. Bansos sebesar 136 juta tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat atas usulan proposal yang masuk pada Pemkot. Ini sudah terdistribusikan sudah selama 1 tahun seperti demikian. Kemudian juga tingkat kemiskinan Tangerang Selatan itu 2,36%, ya. Dan kegiatan-kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan ini antara misalnya kita selama tahun 2024 itu bedah rumah yang tadinya tidak layak huni punya masyarakat yang masuk di dalam data terbaru kesejahteraan sosial atau desil 1, desil 2, itu rumahnya kita bedah. Nilai anggarannya 1 unit rumah itu syaratnya punya tanah sendiri, bukan punya kontrak atau punya PT dan sebagainya. Indeksnya 1 rumah itu dari mulai perencanaan sampai selesai rumahnya itu kurang lebih 71 juta rupiah. Jadi ada 2 kamar, 1 ruang tamu, dapur, kemudian dengan listrik dan dengan air bersihnya itu sudah terpasang. Tahun 2024 itu 500 rumah. Sepanjang 2022, 2021 sampai dengan hari ini itu sudah lebih dari 2000 unit rumah yang masyarakat yang ikut di dalam program bedah rumah ini, rumah umum tidak layak huni, itu seperti demikian. Kemudian juga ada program sanitasi, perbaikan sanitasi sebanyak 662 unit dan MCK sebanyak 2 unit. Kan saya meluncurkan program sejak beberapa tahun dari 2023, 2022, 2023 udah septic tanknya saya bedah, saya benerin yang tadinya cumpluk, yang tadinya lempeng aja ke bawah, ini dikasih yang mau jongkok boleh, yang mau duduk boleh, tapi kita yang tadinya dibuang ke kolam di sebelah rumah ini kita benahi, septic tanknya kita benahi. Itu sudah selama tahun 2024 ada 662 unit dan MCK yang komunal itu ada 2 unit yang kita. Kemudian UHC kita, jaminan kesehatan masyarakat, ya itu kan kita sudah 90% lebih, hampir 100% yang wajibnya masyarakat yang di cover BPJS kesehatannya, kira-kira demikian. Kemudian juga ini juga anggaran bansos ini juga masuk di dalam kegiatan jaminan pekerja rentan bagi 15.413 ini untuk BPJS tenaga kerjanya. Ini kita cover preminya, ya seperti demikian. Kemudian pelatihan, termasuk pelatihan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan lain sebagainya. Nah, sekilas apa yang tadi kami sampaikan teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa laporan keuangan pemerintah daerah yang tebelnya sampai 500 halaman lebih itu sudah kami upload di website milik pemerintah kota sejak tahun 2019, karena dulu aturannya sejak setengah tahun demikian.
kemudian juga sampai dengan hari ini dan tahun besok juga akan kita upload lagi. Memang mohon maaf dengan segala permohonan maaf, terpaksa, bukan terpaksa ya, 520 halaman itu tidak mudah membaca data angka-angka 520 halaman, karena yang ada di sana hanya misal belanja alat tulis kantor, tapi rincian alat tulis kantor apa saja seperti yang tadi saya sampaikan. Belanja souvenir soal total standar